Train to Busan. Menarik nih. Oke lah, daripada penasaran, mending kita langsung let's go ke ceritanya. Berawal di senja hari, tepatnya itu di stasiun Seoul. Muncul nih seorang kakek tua yang lagi menahan rasa sakit karena lehernya yang terluka parah. Saat ada seseorang yang mau menolong si kakek itu, ternyata dia malah nggak jadi karena si kakek yang tercium bau nggak sedap gitu. Si kakek pun pergi ke stasiun buat beristirahat sejenak sambil menahan rasa sakitnya di tengah keramaian stasiun. Scene pun berganti. Di sebuah kosan ada seorang cewek nih. Biar gue nggak ribet nyebut namanya, jadi gue panggil aja namanya dia itu Siska ya cuy. Jadi ceritanya dia yang baru bangun tidur dan langsung nyariin pacarnya gitu. Ketika dia keluar dari kosnya, nggak sengaja nih dia ketemu sama ibu kosnya dan langsung ngomelin si Siska karena dia yang udah telat buat membayar uang kosnya. Kembali ke stasiun nih, muncullah seorang pria yang gue sebut aja namanya itu Pak Mamat, yang tiba-tiba aja dia datang terus ngomel-ngomel nggak jelas gitu cuy. Setelah itu Pak Mamat nggak sengaja nih ketemu sama si kakek tadi, yang ternyata si kakek lagi rebahan sambil menahan rasa sakit di lehernya itu. Pak Mamat yang ngelihat kondisi si kakek pun kaget dong. Dia pun langsung OTW ke sebuah klinik mencari pertolongan buat si kakek. Suster di klinik itu bilang kalau saat ini semua di kamar klinik udah penuh semua sama pasien. Sedangkan Pak Mamat bilang kalau kondisi si kakek saat ini udah bener-bener gawat banget. Jadi akhirnya si suster pun mengusahakannya dengan menyuruh pasien yang udah mulai membaik untuk segera dipulangkan. Nah, ketika di kamar perawatan, si pasien yang bertampang preman ini yang lagi enak-enaknya main sama si suster cuy. Dan juga kelihatan banget nih kalau dia ngerasa nggak seneng gitu sama Pak Mamat. Karena gara-gara Pak Mamat, dia jadi sampai dipulangkan ke rumahnya. Sampai akhirnya dia malah mengancam si Pak Mamat nih dan menyuruh Pak Mamat untuk pergi dari klinik itu. Nah, di sisi lain ada seorang cowok nih di sebuah warnet gitu, yang gue sebut aja dia bernama Adit. Jadi si Adit ini ternyata adalah pacarnya si Siska cuy. Gak lama setelah itu kan, datanglah nih si Siska yang tiba-tiba jadi marah gitu karena ngelihat fotonya dia yang lagi ditawarin ke pria hidung belang sama si Adit ini. Jelas aja itu bikin si Siska jadi marah dong. Sampai akhirnya di taman pun mereka saling bertengkar, yang mana itu bikin si Siska jadi ngambek gitu cuy. Dan si Adit ini malah mengungkit-ngungkit masa lalunya si Siska. Sampai si Adit pun jadi kesel sendiri dan malah pergi ninggalin si Siska sendirian di taman. Ternyata si kakek itu udah nggak ada di tempatnya, alias si kakek itu udah ngilang cuy. Pak Mamat pun nyariin si kakek kemana dia pergi. Sampai akhirnya dia ketemu sama si kakek tadi, yang ternyata saat itu si kakek lagi nyemilin orang cuy. Waduh, yang mana ternyata si kakek itu udah berubah menjadi sosok zombie. Dan gak pakai lama lagi, si Pak Mamat pun langsung disikat sama si kakek itu. Sementara itu ayahnya Siska pun bertemu sama Adit nih, dan dia marah-marah gitu karena dia yang mau ketemu dan tahu di mana keberadaannya Siska sekarang. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke kosannya Siska, tapi ternyata Siska pun lagi nggak ada di kosannya. Sampai ayahnya Siska ngeliat ada seseorang yang minta tolong karena lagi diserang sama zombie. Tentu aja kejadian itu bikin dia kaget dan langsung buru-buru menutup pintu. Sementara itu si Adit ini kan gak tahu ya, tuh ayahnya Siska pun bertemu sama Adit nih, dan dia marah-marah gitu karena dia yang mau ketemu dan tahu di mana keberadaannya Siska sekarang. Mereka berdua pun akhirnya pergi ke kosannya Siska, tapi ternyata Siska pun lagi gak ada di kosannya. Sampai ayahnya Siska ngeliat ada seseorang yang minta tolong karena lagi diserang sama zombie. Tentu aja kejadian itu bikin dia kaget dan langsung buru-buru menutup pintu. Sementara itu si Adit ini kan gak tahu ya, pintunya itu malah dia buka dong sama dia. Dan masuklah zombie itu yang langsung menyerang si Adit. Tapi untungnya ayahnya Siska pun berhasil nih buat membunuh zombie itu. Gak cuma itu, ternyata ada satu zombie lagi yang muncul cuy. Dan gak pakai lama mereka pun langsung masuk ke dalam toilet.
Di dalam mereka juga masih bingung nih tentang apa yang sebenarnya udah terjadi di luar dengan orang-orang itu. Karena terjebak, mereka pun keluar lewat jendela toilet dan naik ke atas gedung. Setelah itu, ternyata datanglah ayahnya Siska yang langsung membawa Adit pergi. Sementara itu, si Siska ini malah datang ke stasiun Seoul cuy. Di sana dia ngelihat dari kejauhan orang-orang yang sedang berlarian gitu. Pas dia lihat-lihat lagi, ternyata itu adalah orang-orang yang lagi dikejar oleh para zombie-zombie cuy. Dan gak pakai lama lagi, Siska pun langsung OTW kabur. Dia pun langsung pergi ke kantor polisi dan ngejelasin tentang apa yang lagi terjadi sekarang. Tapi polisi ini malah pada gak percaya cuy. Sampai akhirnya datang juga nih para zombie-zombie itu yang langsung menyerang mereka semua. Tapi beruntungnya Siska pun masuk ke dalam sebuah sel penjara dengan 2 orang pria dan 1 polisi. Yang mana si polisi ini ternyata dia udah kena gigit sama zombie. Yang mana tentu aja si polisi ini gak bakal lama lagi dia bakal berubah menjadi zombie juga. Bener aja nih, gak pakai lama si zombie polisi itu dengan menembakkan sebuah pistol. Gak lama datanglah para polisi bantuan yang nyoba buat nyelamatin mereka semua. Tapi bantuan polisi itu yang malah diserang balik para zombie-zombie itu. Nah, dari situlah kesempatan Siska untuk kabur dari sana. Sampai akhirnya mereka ketemu sama petugas ambulan nih dan membawa mereka ke rumah sakit. Di sana pun Siska mencoba menelpon si Adit dan memberitahu keadaannya sekarang. Yang saat ini Siska lagi ingin pergi ke rumah sakit. Tapi tiba-tiba aja si petugas ambulans itu bilang nih kalau di rumah sakit banyak juga orang-orang yang udah tergigit sama zombie. Mendengar hal itu, bikin si pria ini jadi kaget dong. Karena dia tahu kalau seseorang yang udah kena gigit sama zombie bakal berubah menjadi zombie juga. Dia pun jadi takut dan langsung memaksa menyuruh si supir buat berhenti. Sampai akhirnya membuat mobil ambulans itu pun jadi kebalik.